Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Formal dan Non-Formal dalam Komunikasi dan Percakapan. Karya tulis ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mustajab MPDI, yang disusun oleh kelompok 3 Muhlas Saprudin, Ahmad Afandi, dan Feni Wulandari. Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam 2020. Yang pertama ada kata pengantar. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongannya kami bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Formal dan Non-Formal dalam Komunikasi dan Percakapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mustajab MPDI selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas tersebut. Tidak lupa rasa terima kasih kepada anggota kelompok 3 yang telah berusaha keras sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kami, selaku penulis, berharap agar pembaca dapat memahami isi karya tulis ini dengan baik. Kami menyadari karya tulis ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama isi pembahasannya. Kami menerima kritik dan saran pembaca agar kedepannya kami bisa membuat karya tulis ini jauh lebih baik lagi. Apabila terdapat banyak kesalahan pada pembuatan karya tulis ini, kami selaku kelompok 3 memohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya ada daftar isi. Di daftar isi ini ada bab 1 pendahuluan, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 isi dan pembahasan, pengertian komunikasi dan percakapan, jenis-jenis komunikasi dan percakapan, seperti komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Dan bab 3 penutup, yaitu kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Komunikasi adalah suatu proses dalam seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam penyampaian informasi, ada pihak yang terlibat, yaitu komunikator. Komunikator adalah orang kelompok yang menyampaikan informasi atau pesan. Dan yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang kelompok yang menerima pesan. Dalam berkomunikasi, keberhasilan komunikator atau komunikan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu cakap, pengetahuan, sikap, sistem sosial, dan kondisi lahirlah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apa pengertian dari komunikasi, apa pengertian dari komunikasi formal, dan apa pengertian dari komunikasi informal. Selanjutnya tujuan, mengetahui pengertian dari komunikasi, mengetahui pengertian dari komunikasi formal, dan mengetahui pengertian dari komunikasi informal. Dan terakhir, manfaat, agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan oleh para mahasiswa untuk menambah pengetahuan mengenai komunikasi, dan para pembaca dapat mengetahui pengertian jenis, proses, dan komunikasi yang efektif. Bab 2 pembahasan pengertian percakapan dan komunikasi. Menurut Bumpers dan Carroll, percakapan merupakan suatu bentuk aktivitas kerjasama yang berupa interaksi komunikatif. Sementara itu, menurut Hoy menjelaskan bahwa percakapan merupakan salah satu bentuk wacana yang melibatkan dua atau lebih pelaku yang saling memberikan kontribusi. Berdasarkan pendapat itu, sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, di dalam percakapan terdapat kerjasama. Kedua, di dalam percakapan terdapat interaksi komunikatif. Yang dimaksud dengan interaksi komunikatif dalam hal ini adalah interaksi komunikatif secara verbal sebagaimana dikemukakan oleh Richard. Kedua hal itu mempunyai unsur esensial yang sama, yaitu pelaku percakapan lebih dari satu orang dan mereka melakukan aktivitas kerjasama resiprokal.
Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan gagasan atau informasi seseorang ke orang lain. Selain dikatakan sebagai proses pemindahan gagasan seseorang ke orang lain dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Komunikasi dapat menghubungkan antara bagian yang berbeda atau disebut rantai pertukaran informasi. Jenis dan proses komunikasi dan percakapan. Komunikasi dapat dibagi dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis perintah yang berorientasi pada produktivitas. Pesan dalam komunikasi formal yang berdasarkan rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Dalam struktur organisasi baris, fungsional maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Pola komunikasi dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Berikut penjelasan batasan-batasan komunikasi formal. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini disebut juga komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan, bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi ini merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Kekurangan dari komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditunjukkan ke para bawahannya. Yang B, komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Salah satu kekurangan dari komunikasi ini yaitu kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja. C. Komunikasi horizontal. Komunikasi ini disebut juga komunikasi lateral. Adalah komunikasi yang sering terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi ini untuk melakukan persuasi, mempengaruhi dan memberikan informasi kepada bagian yang memiliki kedudukan sejajar. Kelemahan dari komunikasi ini yaitu tidak terlalu sering atau minim dipakai. D. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Kelemahan dari komunikasi ini adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Contoh komunikasi formal sebagai berikut. Komunikasi pada pertemuan formal, meeting perusahaan, komunikasi direktur dengan bawahannya terkait arahan kerja. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam komunikasi formal. A. Informasi yang disampaikan itu memiliki sanksi resmi. B. Komunikasi formal juga bersumber dari perintah resmi. C. Komunikasi formal sangat bertali erat dengan masalah proses penyelenggaraan kerja. D. Dalam lapangan, komunikasi formal ditonjolkan penggunaan sarana yang digunakan, pada umumnya menggunakan sarana surat. Komunikasi nonformal atau informal. Komunikasi nonformal merupakan suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak memperdulikan struktur organisasi yang ada serta menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Fungsi dari komunikasi informal adalah
untuk memelihara hubungan sosial yang bersifat pribadi dan private seperti isu, gosip, atau rumor. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi internal ini belum diketahui kebenarannya karena masih belum menemukan sumber-sumber terpercaya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pesan informal, kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan informasi tersebut harus disaring terlebih dahulu. Komunikan dan komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menyikapi pesan atau informasi dengan pikiran positif dan kepala dingin. Komunikasi informal juga sering disebut dengan grapevine. Rantai penyampaian informasi grapevine pada umumnya melalui rantai kerumunan, sehingga seseorang menerima suatu informasi kemudian meneruskan informasi tersebut kepada orang lain. Demikian seterusnya, maka informasi itu akan menjadi kabur atau hilang kebenarannya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi informal itu muncul. Yang satu, pemuasan kebutuhan manusia. Lalu yang kedua adalah perlawanan terhadap pengaruh dan kaku dan membosankan. Lalu yang ketiga adalah keinginan sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Untuk yang keempat atau yang terakhir, sumber informasi yang dijadikan sebagai tali pererat hubungan dalam suatu pekerjaan. Lalu manfaat mempelajari komunikasi informal. Perlu diketahui bahwa dengan adanya komunikasi informal bisa menjaga silaturahmi dan terhubungnya. Adapun beberapa manfaat dalam mempelajari komunikasi informal adalah komunikasi informal dapat mempererat hubungan antar individu. Komunikasi informal dapat mencairkan suasana, dan komunikasi informal juga sering dijadikan jembatan terhadap komunikasi formal. Komunikasi formal dan informal merupakan saluran komunikasi yang tidak terpisahkan karena adanya saling keterkaitan pada keduanya dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jika saluran formal tidak terlaksana dengan baik, maka bisa dioptimalkan melalui saluran komunikasi informal. Kesimpulannya adalah percakapan atau komunikasi adalah keterlibatan dua pihak atau lebih yang di dalamnya ada unsur kerjasama dan komunikatif melalui kata-kata maupun ekspresi wajah, intonasi. Komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam lembaga formal. Sedangkan komunikasi informal suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak memperdulikan struktur organisasi yang ada serta menggunakan bahasa sehari-hari. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf dan mohon koreksi apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.